Ya, terima kasih Bu Vivin dan Pak Alex, puji-pujian yang luar biasa di pagi hari ini. Baik, kita akan memasuki renungan embun pagi yang judulnya Kalmit Cakam, nanti akan dibawakan oleh Pastor Paul. Untuk para lektor bersiap-siap, Ibu Sarma di Yesaya 50 ayat 1 sampai 11, Yesaya 50 ayat 1 sampai 11, dan Pak Pro Menik Ibrani 12 ayat 1 sampai 29. Ya, sebelumnya kita akan berdoa dulu oleh Mbak Nomi. Silakan Mbak Nomi di-unmute ya. Baik, terima kasih Pak Mulia. Shalom. Mari Bapak Ibu kita satu dalam doa. Bapak, terima kasih. Kami selalu berucap syukur dengan kebaikan-Mu Tuhan. Dan kami berucap syukur juga untuk kami bisa masih menyembah-Mu Tuhan lewat pujian penyembahan dan kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Dan sebentar kami akan menanti-nantikan hal yang baru Tuhan dari firman-Mu yang akan disampaikan Gembala kami Pastor Paul. Engkau urapi dan berkati beliau hingga apa yang disampaikan menjadi rema untuk setiap kami dan kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Ya, terima kasih atas doanya Mbak Nomi. Silakan Bu Sarma. Baik, saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Yesaya 50 ayat 1 sampai 11. Beginilah firman Tuhan. Di manakah gerangan surat cerai ibumu? Tanda aku telah mengusir dia? Atau kepada siapakah di antara penagih hutangku? Aku pernah menjual engkau. Sesungguhnya, oleh karena kesalahanmu sendiri kamu terjual, dan oleh karena pelanggaranmu sendiri ibumu diusir. Mengapa ketika aku datang tidak ada orang, dan ketika aku memanggil tidak ada yang menjawab? Mungkinkah tanganku terlalu pendek untuk membebaskan, atau tidak adakah kekuatan padaku untuk melepaskan? Sesungguhnya, dengan hardikku aku mengeringkan laut, aku membuat sungai-sungai menjadi padang gurun, ikan-ikan yang berbau amis karena tidak ada air dan mati kehausan. Aku mengenakan pakaian kelam kepada langit dan menyelimutinya dengan kain kabung. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan memburuk seperti pakaian yang sudah usang, ngengat akan memakan mereka. Siapa di antaramu yang takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hamba-Nya, jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya? Baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allah-Nya. Sesungguhnya kamu semua yang menyalakan api dan yang memasang panah-panah api, masuklah ke dalam nyala apimu dan ke tengah-tengah panah-panah api yang telah kamu pasang. Oleh tanganku lah hal itu akan terjadi atasmu. Kamu akan berbaring di tempat siksaan.
Demikian. Ya, terima kasih Bu Sarma. Silakan Pak Kulmenik. Lanjutkan Ibrani 12 ayat 1 sampai 29. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu itu diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian Ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala, kepada kekelaman, kegelapan, dan angin badai, kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka yang mendengarnya
yang mendengarnya memohon supaya jangan lagi berbicara kepada mereka, sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu. Dan sangat mengerikan pemandangan itu, sehingga Musa berkata, "Aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Dan kepada anak sulung yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus, pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemetikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman, sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi, tidak luput apalagi kita jika kita berpaling dari Dia yang waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat diguncangkan, karena Ia dijadikan supaya tinggal, tetapi apa yang tidak terguncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak terguncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih Pak Kromenik. Silakan Pastor Paul. Haleluya, luar biasa. Firman Tuhan selalu baru setiap hari. Apabila kita selalu menanti-nantikan Tuhan dengan pengharapan yang benar, kita menanti-nantikan Tuhan yang sejati agama. Kita sudah belajar tentang agama Babel ya. Wah, Anda kalau masih tidak mengerti dan Anda masih hidup di dalam ilusi, wah kelewatan saudara ya. Tolong tampilkan Matius, sebentar. Dalam Lukas 6 ayat 40. Lukas 6 ayat 40 ya, atau ya, bagus sekali ya. Jadi kalau Anda senantiasa ya, kalau Anda senantiasa hidup, ya begitu saja cukup. Jangan digoyang. Jangan digoyang-goyang supaya ke atas lagi malah ya, supaya 44-1-nya kelihatan. Nah, nah begitu bagus ya. Saudara, kalau Anda hidup terus di dalam kepura-puraan, di dalam spirit agamawi, wah itu Anda benar-benar Anda sudah itu ya seperti Anda kalau makan permen sudah di mulut, itu jatuh saudara. Nah, itu seperti itu saudara ya. Sudah di mulut jatuh, burung sudah di tangan lepas. Nah itulah saudara ya. Anda sudah menemukan jalan keselamatan, itu jalan keselamatan tinggal Anda jalanin, tapi Anda memilih barang palsu saudara. Nah, spirit agamawi itu barang palsu. Segala bentuk dogma ya yang tidak beralaskan agape itu adalah barang palsu, saudara. Yang tidak keluar dari agape, yang tidak berawal dari agape, dan yang tidak diproses dalam agape, dan yang tidak menghasilkan agape.
Itu barang palsu, saudara. Serius, saya nggak main-main. Mau seindah apapun itu pengajaran, mau sehebat apapun itu mujizat, harus diawali dengan agape, prosesnya agape, endingnya agape, saudara. Kalau tidak, ya, maka itu barang palsu. Ya, nah, hati-hati ya saudara ya, saya nggak main-main. Banyak orang-orang terjebak di keselamatan palsu, Yesus yang palsu, Injil yang palsu. Makanya kalau Anda baca di dalam Galatia, ya, Rasul Paulus menegur jemaat di Galatia. Ya, gimana kamu ini bisa dalam sebentar saja kamu sudah berubah? Kalau ada orang yang memberitakan Injil yang lain, kabar keselamatan yang lain, ya, yang sampai ngajari kudu sunat, jangan makan babi, apa segala macam, hati-hati saudara. Hati-hati ya saudara ya, mereka sedang menaruh kuk, sedang memberitakan Injil yang lain. Hati-hati saudara ya. Mau itu orang Islam, mau itu orang sesama Kristen. Sebab di dalam Kristus ada kasih karunia, saudara. Ya, kita menjadi kudus, kita punya buah roh, bukan karena kita ngeden-ngeden, ngejor-ngejor, saudara ya. Bukan karena kita sampai mencet-mencet supaya kita punya sukacita, saudara ya. Oh bukan, saudara, salah Anda. Kalau Anda saat ini tidak punya sukacita, lalu Anda berpura-pura sukacita, artinya Anda belum penuh dengan Roh Kudus. Kalau Anda tidak ada kesetiaan, suka selingkuh, artinya Anda belum lahir baru. Simpel sekali, saudara. Kalau Anda hari ini gerusa-gerusu, nggak sabaran, mungkin Anda belum dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, kalau Anda masih penuh dengan penghakiman, jangan-jangan Anda sendiri masih hidup di dalam penghakiman. Ayo, siapa yang suka begitu? Oh, hati-hati saudara ya, hati-hati. Makanya ya, hati-hati dengan semua pendapat opinimu ya yang kamu tujukan langsung kepada orangnya. Jangan sampai merupakan penghakiman, saudara. Jangan-jangan Anda belum menjadi murid yang sejati. Ya, judulnya ini Talmid Cakam. Apa itu Talmid Cakam? Talmid Cakam ini adalah murid sejati atau murid ya yang bijak, saudara ya. Nah, nanti Talmid jadi Talmud. Talmud itu bukunya yang buat belajar. Ya, Talmid itu adalah orang yang belajar. Talmid Cakam adalah murid yang bijak, saudara. Seorang Yahudi, ya, kalau dia sudah belajar, maka diharapkan dia menjadi Talmid Cakam. Talmid yang bijak. Ya. Murid, seorang murid, saudara ya. Seorang anak adalah murid bagi ayahnya, saudara. Seorang anak adalah murid bagi ayahnya. Jadi, apapun nanti hasilnya anakmu saat sudah usia dewasa dan masuk ke masyarakat, ya itulah kamu ngajari dia seperti itu. Oh, saya udah ngajari jualan narkoba. Iya, kamu tidak ngajari jualan narkoba, tapi kamu ajari mental penjual narkoba. Iya kan? Anak kurang ngajar durhaka. Saya tidak pernah ajari kamu untuk selingkuh. Kamu ajari dia. Kamu beri teladan kepada dia. Nggak usah kamu ngajarin. Saya tidak pernah ajarin kamu untuk begini begitu. Nggak usah kamu ngajarin. Ya, spirit yang kamu tularkan kepada dia itu adalah sebuah pengajaran, saudara. Makanya, ketika Anda tahu ada yang salah, Anda harus datang sama dia. Ya kan? Anda yang salah, bukan dia, saudara. Walaupun anak ini harus menanggung akibatnya dari kesalahan yang Anda tidak becus ngajarin.
Serius, saudara ya. Makanya ikut kelas apostolik nanti ya. Tuhan Yesus, Sang Pencipta datang dalam rupa Yesus, ya. Ciptaannya rusak, dia bertanggung jawab atas ciptaannya, saudara. Nggak main-main ya. Dia menciptakan manusia, manusia rusak, dia rusak, itu mereka rusak bumi ya. Ketika manusia itu merusak bumi, seharusnya manusia diciptakan kan untuk mengelola dan mencintai bumi, saudara. Tapi bukannya dikelola, dicintai, tapi dirusak dengan keserakahan. Maka Yesus datang, saudara. Allah yang menciptakan itu datang ya untuk menebus, memperbaiki semua kerusakan itu. Makanya nanti ada kerajaan 1000 tahun di mana semua kerusakan itu diperbaiki semua, saudara. Di kerajaan 1000 tahun. Nggak ada singa makan daging lagi, udah nggak ada. Singa pun makannya rumput. Beneran, saudara ya. Mengapa ada binatang buas? Karena mereka harus survive. Manusia dulu makannya tumbuh-tumbuhan berbiji. Kenapa sekarang makan hewan? Karena harus survive. Ya, anak-anak yang di pinggir jalan hidupnya, dia harus survive, makanya lebih ganas daripada anak-anak yang di rumah. Coba Anda amatin, anak-anak jalanan itu lebih ganas daripada anak-anak yang disayang sama orang tuanya. Karena mereka harus survive. Itulah anak-anak buas. Binatang buas sama. Binatang liar, anak-anak liar itu lebih ngeri, saudara ya. Mungkin umurnya lebih pendek. Mungkin nasibnya lebih buruk, lebih kurus, lebih kurang gizi. Tetapi ketika mereka dalam suasana kepepet, mereka lebih buas dan lebih mengerikan daripada anak-anak di rumah, saudara. Nah, kemudian Tuhan Yesus datang memberikan kabar keselamatan. Kerajaan Allah itu datang, maka binatang pun, saudara, kembali makan rumput. Karena manusia-manusia itu kemudian menjadi penuh cinta. Di dalam kerajaan 1000 tahun itu dunia akan dikelola dengan cinta, saudara. Nah, dalam prosesnya kan nggak ujuk-ujuk, saudara. Ya, walaupun itu anakmu, walaupun itu kita salah, maka kita harus mendidik anak itu supaya jangan salah. Demikian juga dengan Tuhan kita, dia didik kita karena dia mengasihi kita, saudara. Bukan berarti dia salah, saudara ya. Kita yang memberontak. Ada nggak anak memberontak? Ada, selalu ada anomali. Tetapi cintanya kita tidak boleh pudar. Karena cinta itulah yang membuat kita balik. Demikian juga dengan didikan Tuhan. Di dalam kerasnya didikan itu, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita, saudara. Masalahnya, Anda kemudian merasa Tuhan meninggalkan. Saya juga merasa ditinggalkan. Ya, apalagi kemudian kemudian orang-orang ikut mencaci maki kita. Hati-hati, saudara. Ya, dari sinilah saya punya bikin aturan di komunitas kita. Jangan menghakimi ya. Karena saya tahu prosesnya ketika lagi di bawah, saudara. Jangan menghakimi ya. Kalau menghakimi berarti kamu kan merasa lebih baik. Jangan di sini. Kalau kamu merasa lebih baik. Karena kalau kamu merasa lebih baik, kita ini semua orang berdosa. So, bayangin kalau setiap orang kita saling nuding di sini, saudara. Pusing, saudara. Orang-orang akan takut. Mereka sendiri lagi belajar, ya, tiba-tiba misalnya di satu kelas nih, orang semua lagi belajar. Lalu ada satu murid, ya, yang ngerasa dirinya paling pintar, lalu ngomong sama kamu salah, saya pernah digituin ya, kamu salah nih, yang benar begini. Saya pelongo-pelongo, saudara. Nah, kenapa? Saya kira saya yang benar, saudara ya. Lalu datang lagi, kamu salah, semua saling menyalahkan, saudara. Nah, makanya sejak itu saya kalau lagi belajar, saya nggak mau tanya sama murid yang lain, saya tanya sama gurunya. Ya, saya enggak urusan kamu pintar, pokoknya lebih baik saya tanya sama gurunya. Sebab nanti kalau ada apa-apa, gurunya kan tanya kenapa kamu nggak tanya sama saya. Kan begitu, saudara.
Bayangin kalau satu kelas itu saling salah menyalahkan, saudara. Lagi belajar saling salah menyalahkan. Yang benar yang mana? Nggak tahu, saudara. Semuanya merasa paling benar. Yang benar ya gurunya. Jadi jangan saling menyalahkan satu sama lain, saudara. Yang benar gurunya. Ini loh, ini ayatnya, ini loh teorinya, ini ternyata yang diambil salah teorinya, saudara. Ya kan? Bisa begitu nggak? Banget bisa. Banyak orang saling menghakimi, dilarang merokok. Oh, kalau merokok terus begitu ya. Kalau saya dilarang merokok bukan karena berdosa, ya karena saya nggak suka saja orang merokok. Ya, dan itu menjadi sopan santun ya internasional. Ya, jangan merokok saat lagi di interview, saat lagi di tempat publik suasana formal. Anda lihat mana ada pendeta lagi khotbah sambil ngerokok, saudara. Ya nggak pantas lah, ya kan? Mana ada, saudara, itu Bill Clinton atau siapapun ya lagi pidato sambil ngerokok begitu, saudara. Donald Trump sekalipun yang koboi, nggak akan, saudara. Lagi pidato sambil ngerokok, saudara. Nggak sopan, ya. Hanya karena itu saja, bukan karena dia orang berdosa, bukan, saudara. Bedakan ya. Saudara ngerti, ketika proses itu datang padamu, sakit sekali, saudara. Orang-orang yang sedang diproses Tuhan, jangan Anda yang memproses temanmu, jangan, saudara. Jangan kita yang menghakimi, jangan kita yang memproses, biarlah Tuhan yang menguji kita. Ujian itu datangnya dari Tuhan, jangan dari murid. Jangan sesama murid saling menguji, emang. Jangan, saudara ya. Saya sering kuliah ya. Nah kalau saya diajari sama yang di bawah saya nggak mau, saudara. Kalau saya tanya ya sama yang lebih pintar. Ya, iya nggak? Kalau saya tanya sama yang lebih pintar, suatu ketika kampus kami ya mengundang seorang seorang pengajar. Pengajar ini saya tahu dia nggak tahu apa-apa, saudara, levelnya bawah saya. Ya saya malas, saudara ya. Dengan sendirinya, bukan sombong, bukan sirik juga. Loh, gimana sih kok orang ini? Bukan, wah buang-buang waktu nih. Saya suruh dengerin dia. Ya udah saya cuma dengerin saja, tak tinggal, saudara. Ya memang ilmunya cuma segitu. Itu realita, saudara ya. Anda lulusan teknik mesin, saudara. Anda praktisi, Anda adalah engineer pesawat terbang. Lalu tiba-tiba ada anak STM ngajari Anda, saudara. Anak STM masih culun begitu ngajari Anda. Oh ya, diain aja kan. Selalu kita bisa belajar dari dia. Tapi kemudian anak STM ini bilang, oke, coba Om sini, tak tes dulu, bener apa enggak. Kira-kira saudara rasanya gimana, saudara? Bukan masalah sombong juga. Anda kalau ngetes yang pastinya di atasnya Anda, dengan sendirinya begitu. Kita jangan menguji, kita jangan menghakimi, saudara. Karena hidup kita sudah diuji oleh Tuhan. Tuhan sendiri yang memberikan ujian-ujian itu datang kepada kita, saudara. Ya, melalui orang-orang. Tapi bukan jangan Anda sengaja nguji dia, jangan ngetes. Anda panas-panasin dia, Anda provokasi dia. Itu namanya Anda ngetes dia. Hati-hati, saudara ya. Kalau dia nggak lulus tes, Anda yang digiles sama orangnya, saudara. Biar Tuhan yang menguji kita. Tuhan yang menghajar kita. Tuhan yang memberikan pelajaran kepada muridnya. Iya, guru kita hanya Yesus, bukan saya. Yang memberi tes itu guru kita, saudara. Kalau Anda mau belajar, ya, ketika dalam prosesnya mengerjakan keselamatan itu, Anda lahir baru dan mengerjakan keselamatan, di situ Anda belajar. Dalam belajar itu Anda menjadi seorang murid yang diajar dan dihajar. Dan Anda harus dengar, Anda kudu lihat, kudu dengar. Sampai Anda bijak, cakam. Sampai Anda akhirnya Anda bisa share apa yang Anda alami. Tetapi ketika Anda share, bukan Anda menghakimi orang lain yang tidak seperti Anda.
Saya kalau ada orang yang tidak sanggup melakukan apa yang saya lakukan, saya cuma diam, saudara. Saya tahu sulit, saudara. Sulitnya bukan perkaranya sulit, tetapi melepaskan ego itu, saudara. Dia nggak tahu karena dia belum punya iman untuk berani terjun bebas. Dia belum punya iman untuk terjun bebas, berserah kepada didikan Tuhan. Ya, kan Tuhan tidak memberikan dirinya dicobai, tidak mencobai. Pencobaan itu datangnya dari kita sendiri. Tuhan izinkan sebagai pelajaran berharga bagi kita. Tetapi ketika kita dididik sama Tuhan, mengalami berbagai pencobaan yang merupakan sebuah pemuridan, pengajaran dari Tuhan, kita nggak tahan, saudara. Lalu kita dia mundur. Saya nggak bisa marah-marah, saudara. Saya cuma, eman-eman banget ya. Padahal dikit lagi nyampe. Berapa banyak dari Anda mengalami ujian itu, saya nonton, saudara. Terus saya bilang, aduh eman-eman banget ya. Dikit lagi kamu nyampe. Selalu saya bilang, aduh eman-eman banget ya. Hampir berapa kali saya lihat ya. Karena Anda tidak tamsunya. Orang Cina bilang tamsunya apa? Enggak jebur sekalian. Enggak kepalang basah. Kalau saya ini sudah kepalang basah, jebur sekalian, saudara. Ya, saya ingat ya waktu anak itu diinin sama istrinya pendeta, bukan pendeta ya, ada istrinya yang merasa dirinya selebritis. Anak kecil lagi ya, saya ngajarin anak, tanyain mau dipijitin sekalian, apalagi mau dicuciin apalagi, begitu supaya kamu jangan merasa direndahkan, tapi kamu melayani dia, karena dia maunya dilayani. Nggak apa-apa, kamu layani sekalian. Kita berapa kali ya saudara ya, saya berapa kali gitu, oke, apalagi sekalian, kok Paul gitu nanti melunjak, oh bukan melunjak, saya tidak mau saya dijadikan pelayan. Makanya saya melayani dia dengan aktif. Jangan saya disuruh-suruh sama dia untuk menunjukkan powerful-nya dia. Tapi aturan dalam Alkitab, kalau kita melayani dia dengan lebih lagi, justru kitalah yang menjadi orang tuanya dia, saudara. Menjadi kepalanya dia, menjadi pemimpinnya dia. Karena seorang pemimpin itu melayani sampai sekomplit-komplitnya. Wah, ini Anda next level, saudara. Di saat itulah kita diproses. Orang itu sengaja ngetes kita. Anda jangan sengaja-sengaja, belum tentu lulus, saudara, yang dites. Kalau dites nggak lulus, wah bisa gegeran, saudara. Jangan Anda yang ngetes. Tapi bila Tuhan izinkan suasana itu terjadi, itu adalah sebuah sekolah bagi kita. Makanya saya nggak setuju ya kalau ada peraturan, kamu kalau mau jadi pendeta disuruh ngosek WC dulu. Ada beberapa sekolah begitu ya. Agustan itu salah satu yang nggak tahan, saudara. Dia pernah cerita ya di Zoom-nya kita. Saya nggak mau ngosek WC, saya mau melayani langsung. Saya nggak mau ikut pendeta dulu, saya mau langsung. Nah, di GPPS nggak bisa, saudara. Di GPPS kamu harus kitab, ya sekolah Alkitab kursus ya. Kalau Anda dari sekolah Alkitab S1, Anda bisa langsung naik. Tapi kalau dari sekolah Alkitab kursusan, Anda mau naik, Anda kudu jadi pengerja dulu, saudara. Agustan nggak tahan dia. Nah, sebetulnya saya juga nggak setuju. Manusia yang menjadikan seperti itu. Kalau nggak salah di Beji juga ya, sekolah Alkitab Beji Malang itu juga begitu. Anda kudu ngosek WC apa segala macam. Saya nggak setuju, saudara ya. Jangan diada-ada gitu loh. Kalau mereka memang itu untuk bersama, di jadwal piket, itu beda, saudara ya. Kita sama-sama ngerawat. Tapi kalau kemudian orang ini dipelonco, masuk gereja dipelonco, disuruh jadi tukang bersihin toilet dulu, apa segala macam dulu, saya nggak setuju, saudara. Kalau memang mau cari tukang office boy, carilah office boy, dia mau nggak ditanyain. Oh, nggak apa-apa, bersedia. Ya udah sekalian. Kalau dia nggak bersedia, Anda jangan paksa, saudara ya. Nggak seperti itu ya. Jangan kita yang mencobai, biarlah itu dari Tuhan turunnya. Pencobaan itu. Lawang dari Tuhan saja kadang-kadang kita nggak tahan, saudara. Apalagi kita yang nyobain. Jepat, saudara. Itulah namanya penghakiman. Kita berpikir, oh saya dulu mulai dari bawah, dari begini-begini. Ya makanya tadi belum tentu berhasil. Nah itu, Anda kira Pak Timotius Arifin mulainya dari bawah sampai bisa segede itu. Itu Jeffrey Rampart apa pernah ngosek toilet WC, saudara?
Saya yakin kok yang nggak pernah ngosek toilet WC gereja. Itu jadi gede, ya kan? Jadi nggak jaminan yang seperti itu, nggak jaminan. Tiap orang itu prosesnya masing-masing, saudara. Punya prosesnya masing-masing dari Tuhan. Anda dan saya punya proses masing-masing dari Tuhan. Anda diproses sama Tuhan, ya, Anda nggak tahan, ya saya cuma bisa, aduh eman-eman ya. Saya sendiri pernah nggak tahan. Jadi saya nggak bisa menghakimi. Memang saat itu ya kaget-kaget. Saya 3, 4 kali, 5 kali baru lolos. Wah, Anda baru lolos sekali. Hebat sekali. Wih, hebat lolos sekali aja nih. Ada yang lolos sekali aja lolos karena dia memang rendah hati. Ada yang kayak saya, saudara. Alotnya minta ampun. 3, 4 kali, 5 kali baru lolos. 10 kali baru lolos. Udah gitu dicoba lagi, gagal lagi, saudara. Lolos sekali, nggak lolosnya 10 kali. Bisa, saudara. Itulah proses dari Tuhan. Ya. Nah, kalau ada orang memproses Anda, tenang saja, saudara. Ya. Tenang saja. Karena semua proses itu, kalau Anda terima dengan kerendahan hati, saya tidak berkata kalau ada orang yang mencobai Anda kudu ikut dia loh. Enggak loh, saudara ya. Salah, saudara ya. Kalau Tuhan izinkan orang memproses hidup Anda melalui orang lain, bukan berarti Anda kudu nurut sama dia, bukan berarti Anda kudu minta maaf ya sama dia. Ya. Bukan, saya pernah disuruh minta maaf sama orang 4 kali, saudara, untuk kesalahan yang sama. Saya sampai bingung. Dipaksa minta maaf 4 kali, saudara. Untuk kesalahan yang sama. Udah saya bilang, oke, ini yang keempat, setelah saya lakukan ini karena saya respect sama kamu. Bukan karena saya punya salah. Karena kamu pernah tolong saya, dan saya tidak mau kamu kecewa dengan saya gara-gara kamu pikir saya memang orang yang lunjak. Saya bilang ya 4 kali ya saya lakukan. Setelah ini jangan lagi, dalam hati saya sekali lagi kau minta maaf, tak dengerin. Oh benar, saudara ya, bukan karena sombong. Ketika Tuhan proses melalui orang, Anda tahu Anda tidak salah, Anda tidak perlu minta maaf, tetapi Anda tidak perlu nantang. Ya, tidak perlu mencaci maki, tidak perlu menantang, tidak perlu mencaci maki. Ketika Tuhan proses Anda melalui orang sesama Anda, ya, ada sesuatu, dan apalagi prosesnya itu berulang-ulang, maka Anda sedang naik kelas, saudara. Lulus, kok diulangi lagi, padahal kemarin sudah ngalah. Ya, padahal sudah ngalah terus. Berarti Anda terus sampai habis dikikis, saudara. Nah, kalau Anda diproses sebagai seorang murid yang bergesekan satu sama lain dengan sesama, atau diproses dengan kondisi keuangan, dengan rumah tangga, dengan apapun dalam hidupmu, dengan sakit penyakit, Anda proses sampai sikap hatimu itu benar sempurna, saudara. Itu kan diulang-ulang terus, saudara. Karena murid itu ya kerjanya begitu. Kalau muridnya ahli Taurat dan orang Farisi, Anda diajarinya teori, diajarinya pakai otak, suruh mikir, saudara, yang muter-muter, yang jelimet-jelimet, saudara. Talmid cakamnya orang Farisi dan ahli Taurat, mereka duduk di sinagog, tiap hari mereka kudu belajar, dipaksa belajar, saudara. Praktek yang itu tadi dari teori itu. Kalau murid-muridnya Yesus, talmid cakamnya Yesus, Anda langsung jebur ke masalah, ya, ada masalah. Dan tiap-tiap hari Anda harus tanggulangi masalah itu, saudara. Meresponi masalah itu. Ya. Belajar logos, praktek. Belajar logos, praktek. Talmid cakam dari Rabai Yesua Hamasyah, ya, guru kita. Anda harus melalui bemidbar, padang gurun, baik itu diproses oleh temanmu sendiri, berantem, ya kan, gesekan, baik itu melalui padang gurun, ladang belantara, baik melalui orang-orang Amalek, orang Filistin, orang-orang yang aneh-aneh, orang Edom, ya, atau melalui topan badai, saudara. Anda kudu melalui bemidbar, ya, padang gurun,
maka Anda akan mengalami dafarim, peremaan. Itu talmid cakam yang diajarin Yesus. Kalau Anda diulang-ulang diproses oleh sesamamu, tenang saja saudara. Jangan mengeluh. Kalau Anda diproses berulang kali dengan rumah tanggamu, saudara tetap harap sama Tuhan sampai sikap hatimu benar sempurna. Saudara nanti mengalami yang namanya dafarim, rema saudara. Kitab ulangan itu dafarim, Bemidbar itu kitab bilangan itu loh. Bemidbar, padang gurun, di bilangan itu kan Anda di padang gurun, lalu Anda masuk kitab ulangan, rema. Ketika Anda melewati rema itu, ketika Anda melewati padang gurun itu, Anda dapat rema. Itulah talmid cakam yang diajarkan oleh Yesus. Ulangan sampai jadi rema dalam hidupmu. Masalah-masalah berulang-ulang. Tapi jangan Anda yang mencobai temanmu. Ingat-ingat ya. Jangan Anda yang menjadi penguji bagi temanmu. Hati-hati itu ya saudara. Oh biar saya proses itu. Itu namanya bodoh itu saudara ya. Saya yang proses dia nanti, biar saya yang proses. Banyak orang-orang merasa senior, terus yang dia memproses. Dia sendiri, saya waktu persekutuan doa waktu masih zaman saya belum berdosa. Begitu saudara ya. Saya sok-sokan biar kita yang proses nanti, yang senior-senior. Kita merasa lebih senior, kita proses dia. Dia sendiri lagi babak belur ngadepin masalahnya dia saudara. Masih mau kita proses lagi, kasihan. Ya, jadi ada dua pagi ini kita belajar. Satu, saudara. Ada tiga hal ya. Satu, Anda adalah seorang talmid. Dan Anda harus lulus dengan talmid cakam, predikatnya. Summa cum laude. Ya, harus lulus dengan lulus-lulusan nggak bisa. Anda harus lulus dengan sempurna di dalam proses pembentukan Allah itu. Nah, satu. Yang kedua, Anda jangan yang jadi pengujinya. Jangan sok-sokan jadi guru, saudara, karena guru kita hanya Yesus. Jangan sok-sokan jadi senior, jangan sok-sokan jadi mentor, saudara. Jangan, saudara. Itu semua prosesnya dari Tuhan. Kita jangan menghakimi. Sebab dia sendiri sedang diproses sama Tuhan. Ya, dia sendiri sedang diproses sama Tuhan. Jangan kamu timpa lagi dengan beban darimu. Dia, kalau Anda sedang dalam proses Tuhan, yang ketiga, ya kalau Anda lagi diproses sama Tuhan, responmu itu harus benar sempurna. Terus akan diulang-ulang sampai benar sempurna, saudara. Sampai semua fitnahan itu tidak berasa apa-apa lagi, sampai semua berasa apa-apa lagi, tidak mempengaruhi damai sejahtera, itu pun masih terus-terusan begitu, sehingga Anda tahu, ya, semua, wah, jadi piawai, saudara. Jadi ahli dalam bidang pencobaan, ya, ahli dalam padang gurun, ahli padang gurun, saudara. Setiap kapan waktunya badai, kapan waktunya tsunami, kayak Musa, saudara, dia ahli di padang gurun. Dia tahu kondisinya kapan itu badai, kapan tsunami, kapan itu ada tornado, saudara. Hebat kan? Ya. Makanya responmu harus benar, berdiam diri dengan Tuhan. Berdiam bukan diam-diam terus di kamar, terus Anda bukan, tapi berdiam diri artinya apa? Sikap hatimu jangan rontak. Kamu memberontak nggak pinter-pinter, diulangi lagi, capek. Akhirnya Anda tinggalkan Tuhan. Padahal jawabannya gampang banget. Padahal caranya gampang banget. Mudah sekali, saudara. Tapi Anda quit. Karena apa? Harga dirimu kemahalan. Ya kan? Endingnya cuma itu, kan harga dirimu kemahalan. Udah cuma itu saja, saudara. Tapi kalau Anda benar-benar nurut sama Tuhan, iya sakit Tuhan. Akhirnya salah. Ya udah, kita katanya tadi Yesaya, punggungnya kita hadapkan kepada Tuhan buat dipukul. Pasrah. Silakan sama Tuhan kayak saya, saudara. Kan tadi bilangnya sampai diludahi, orang meludahi, ya kan? Sampai meludahi dan menghina dia, saudara. Seorang murid itu siap dengan segala situasi yang paling buruk sekalipun. Ya, sikap hati. Seorang murid itu sedang cerita sikap hati, saudara. Rohmu yang benar.
jiwamu yang terbuka, rohmu itu benar nanti. Tuhan Yesus memberkati.